Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama baik Ibaki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan diri menghadapi CPNS tahun 2024. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS telah digelar sejak 16 Oktober 2024 kemarin, dan hari ini sudah masuk di hari ke-14 kawan-kawan ya, Selasa 29 Oktober 2024, dimana sudah banyak juga kita temukan sampai saat ini gitu, maksudnya ya, mengenai FR yang beredar di alam jagat raya, baik itu berkenaan dengan soal TIU, TWK maupun TKP tes keberuntungan pribadi gitu kan ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan, pada kesempatan ini Maki sudah berhasil masuk di part 77. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silahkan searching lagi dari part 1 sampai 76-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, agar tidak lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, sehingga Maki semakin bersemangat lagi untuk membuat soal-soal terbarunya dan bagi kawan-kawan untuk mempersiapkan di menghadapi CPNS tahun 2024. Di kesempatan kali ini Maki akan coba bahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk materi bahasa negara atau bahasa Indonesia mengenai gagasan utama gitu kawan-kawan ya. Karena sebagai mengetahui bahwa materi bahasa Indonesia atau bahasa negara ini banyak bermunculan di soal CPNS tahun 2024 ini, dan juga tahun-tahun sebelumnya memang ada gitu kawan-kawan ya untuk bahasa negara ini gitu kan. Soalnya makin buatkan tentunya disesuaikan dengan, selain disesuaikan dengan ke FR yang beredar, juga makin disesuaikan dengan kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Dan perlu kawan-kawan ketahui, kalau sekiranya FR beredar tidak sesuai dengan kisi-kisi ya jangan dipelajari gitu kawan-kawan ya, karena itu hanya akan menyita waktu saja gitu kan ya. Itu jadi CFR itu harus sesuai dengan kisi-kisi kawan-kawan ya, dan jangan juga dijadikan patokan bahwa FR adalah suatu soal yang bakalan muncul gitu, belum tentu, tapi mungkin keberadaannya akan memiliki kemiripan dengan soal-soal nanti. Dan intinya adalah bahwa kita harus siap dengan apapun materi yang keluar, artinya berarti kita harus menguasai materinya gitu kawan-kawan ya. Oke, di Kemenpan RB nomor 31 tahun 2024 mengenai kisi-kisi ini, nanti di TWK itu ada bahasa negara kawan-kawan. Tujuannya untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bersatu bernegara. Oke, kita cek di FR 16 Oktober 2024 kemarin ada di TWK-nya katanya nih bahasa Indonesia itu muncul kawan-kawan ya. Luas, tapi di sini ada inti kalimat dan kata bercetak miring, tidak disebutkan apa-apanya gitu kawan-kawan. Inti kalimat sudah dibuatkan sebetulnya ya. Kemudian di sini juga tidak disebutkan gitu kan, inti kalimat bahasa Indonesia ya. Nah, ini inti kalimat yang muncul. Kemudian berikutnya di sini TWK-nya adalah bahasa Indonesia katanya kawan-kawan, lagi ya, luas berarti materinya. Kalimat efektif sudah Maki buatkan gitu kawan-kawan. Kemudian di sini ada tidak nih mengenai pola kalimat katanya tuh kawan-kawan ya. Kemudian ini dia TWK-nya adalah beberapa bahasa Indonesia, ide pokok, kesimpulan dan lain-lain yang dasar katanya kawan-kawan ya. Berarti nyari kesimpulan 5 soal katanya tuh kawan-kawan ya. Gagasan utama. Kemudian berkaitan dengan ini TKP ya, panjang-panjang ya. TWK-nya ini di sini ada bahasa Indonesia nih tentang imbuhan kalimat efektif, gagasan utama. Nah, ini dia ide pokok sudah Maki buatkan ya. Gagasan utama ini ada muncul ya. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa apa nih? Mana ini? Langsung aja ke sinilah TWK-nya. Kemudian ini dia ada request katanya ya untuk tapi merasa agak kurang percaya di TWK, baik dari pelajaran untuk mencari kalimat utama, ide pokok, susunan kalimat, izin request untuk tambahan materi bahasa Indonesia. Nah, termasuk gagasan utama gitu ya. Oke, di sini juga TWK-nya nih kalimat gagasan pokok, kesimpulan efektif, bahasa Indonesia cukup banyak, kitanya banyak tuh kawan-kawan ya. Oke, karena banyak ya berarti harus kita baik untuk satu kita sedikit copy gitu kan ya. Di sini sudah saya jadikan semua masalah, namun apa saja video Teboto Sosro gitu, selalu masalah dengan senyuman di semai solution berapa? Iya betul, beres gitu kan. Oh, udah ada bahasannya nih nanti gitu ya. Nah, untuk membaca soal kayak gini kan langsung aja ke sini ke kalimat terakhir, karena biasanya perintahnya adalah di sana gitu ya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah bla bla bla.
A. Gigi berlubang mengganggu aktivitas belajar. B. Dampak penyakit gigi pada kesehatan. C. Prestasi menurun akibat sakit gigi. D. Sakit gigi berlubang dianggap hal sepele. E. Gigi susu berlubang menjadi struktur gigi jelek. Oke, berarti kita langsung baca ke sini. Penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada kesehatan masa depannya. Oh, berarti penyakit gigi berdampak pada kesehatan masa depan. Salah satunya adalah struktur gigi yang tak benar karena kerusakan gigi, terutama pada gigi susu. Nah, berarti ini kalimat penjelas ya, udah kelihatan tuh. Di video-video sebelumnya sudah Maki bahas, yaitu mengenai kalimat penjelas itu apa ya. Sementara itu, sakit gigi karena gigi berlubang dapat mengganggu aktivitas belajar sehingga prestasi mereka akan menurun. Nah, berarti ini ternyata ya penyakit gigi berdampak masa depan, terus belajar menurun. Oh, berarti kalau begitu ya dampak penyakit gigi berarti ya. A. Gigi berlubang mengganggu aktivitas belajar, ini wrong ya. B. Dampak penyakit gigi pada kesehatan dan masa depannya. Oh, ini dia yang mungkin ya. Walaupun di sini kurang lengkap gitu ya, tapi yang agak mendekati yang ini ya. Harusnya di sini dampak penyakit gigi pada kesehatan masa depannya gitu ya, di sini ya harusnya. Prestasi menurun akibat sakit gigi ya, ini bukan jadi gagasan utama gitu ya, wrong. Sakit gigi berlubang dianggap hal sepele, bukan. Gigi bersusu berlubang menjadi struktur gigi jelek, bukan. Jadi ya memang yang mendekati adalah yang B ya, walaupun tidak lengkap di sini ya. Jadi dampak penyakit gigi pada kesehatan masa depannya harusnya gitu ya. Jadi ini dia gagasan utama, itu adalah intisari paragraf tersebut ya, dalam kalimat pertama. Jadi adanya di kalimat pertama. Kenapa? Karena ini menggunakan pola kalimat deduktif gitu ya, kalimat paragraf deduktif. Ya, gitu kan kawan. Jadi jawabannya lupa untuk soal ini yang B, begitu kan kawan? Ada set? Iya, ijiji mentop ya, walaupun ini kurang lengkap gitu kan kawan, tapi inilah yang mendekati gitu kan kawan. Nanti untuk bagaimana kita mencari gagasan utama kita akan bahas di setelah soal ini gitu kan ya. Oke, number 2. Di sini sudah disebutkan sebuah salah, namun apa saja beliau Teboto Sosro gitu selalu dibesar lagi sebagai solution berapa? Iya betul, ekspresi gitu kan ya. Kesatuan langsung aja ke sini gitu maksudnya. Gitu ya. Gagasan utama lagi apa? Juara Piala Eropa 2008 di Ernst Happel, Austria. B. Kunci utama keberhasilan Spanyol. C. Kejuaraan berlangsung di Stadion Ernst Happel, Austria. D. Tempat kejuaraan Piala Eropa 2008. E. Pelatih Spanyol jumpa pers usai pertandingan. Oke. Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Oh, berarti ini kunci utama keberhasilan Spanyol. Apa? Kesatuan dan kekompakan. Kesatuan dan kekompakan itu pula yang membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa. Oke. Kejuaraan itu berlangsung di Stadion Ernst Happel, Austria. Mereka bermain dengan semangat kesatuan dan kekompakan. Pernyataan itu ditegaskan oleh Luis Aragonés, pelatih Spanyol saat jumpa pers usai pertandingan. Berarti yang A, juara Piala Eropa 2008 ini bukan ya. Ini kalimat fakta yang ada ya. Kunci utama keberhasilan Spanyol ini ya, itu yang mendekati ini. Kejuaraan berlangsung Stadion Ernst ini bukan ya. Fakta ini juga. Tempat kejuaraan Piala Eropa 2008 bukan bercerita tentang ini. Pelatih Spanyol jumpa pers bukan ini yang mau disampaikan penulis, tapi adalah yang B gitu kan ya. Jadi kunci utama keberhasilan Spanyol apa? Kesatuan dan kekompakan tim gitu kawan-kawan ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor ini adalah yang B begitu kawan. Arzed tidak bidap jadi bantop ya. Udah bukan gitu kan ya. Gitu ya. Berikutnya number 3. Lagi-lagi di sini sudah sajikan semua masalah, namun apa saja tentang ini surat solution berapa? Iya betul, ekspresi gitu kan ya. Gagasan utama lagi. A. Situs warisan dunia UNESCO sejak 2004. B. Sebagian besar kawasan Taman Nasional merupakan rangkaian pegunungan. C. Letak Taman Nasional Kerinci Sablat. D. Daerah Taman Nasional merupakan hutan hujan tropis. E. Hutan hujan tropis telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2004. Yang mana nih? Taman Nasional Kerinci Sablat terletak di 4 wilayah provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi. Oh, berarti tentang letak Taman Nasional Kerinci Sablat udah kelihatan nih. Sebagian besar kawasan Taman Nasional ini merupakan rangkaian pegunungan bukit barisan selatan di bagian Sumatera bagian tengah. Luas Taman Nasional Kerinci Sablat adalah segini, sesuai dengan penetapan hasil tata batas. Daerah taman ini merupakan hujan-hujan tropis yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jadi gagasan utamanya adalah bahwa letak Taman Nasional Kerinci Sablat ternyata kawan-kawan ya. C gitu kan ya. Jadi wrong. Jadi jawabannya
Cek, begitu kan? Asik. Idap, sedi, mantap. Oke, number 4. Number 4 nih. Selalu dibaca di sini sebagai solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Gagasan utama lagi kawan-kawan ya, karena makin sekarang fokus di gagasan utama. Dengan bertanya kita bisa mengetahui segala maksudnya ini sorry yang ngetik. Siapa yang ngetik? Bang Aki berarti salah. Mak Aki gitu ya. Dengan bertanya kita mengetahui segala hal yang tidak diketahui, betul. Gitu ya. Bertanya digunakan dalam setiap aspek kehidupan termasuk di sekolah. Bertanya kepada guru menunjukkan siswa dapat menyerap materi pelajaran. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan. Oke, kita coba cek. Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Oke, berarti bertanya nih. Dari kegiatan tersebut kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Ada berarti lagi tadi ya. Dalam segala aspek kehidupan kita pasti melakukan bertanya. Ada. Siswa-siswa sekolah akan bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang tidak dipahaminya. Tidak ada tadi ya. Siswa melakukan kita bertanya sebagai proses memahami materi secara utuh. Nah, ada ya tadi ya. Siswa melakukan kegiatan bertanya sebagai proses memahami. Oke, jadi berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Oh, ternyata di sini ya kawan-kawan ada di akhir ya. Jadi berbagai manfaat bisa kita peroleh. Oh, berarti adalah manfaat dari bertanya gitu kawan-kawan. Yang paling tepat itu. Ada gak di option? Ada tadi ya, mana ya? Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang D. Betul kan kawan-kawan ya? Itu dengan bertanya kita memulai segala hal ini manfaatnya justru ya. Ini manfaatnya berarti nggak usah diperoleh, ya, nggak usah dijawab maksudnya gitu ya. Bertanya digunakan dalam setiap aspek kehidupan termasuk di sekolah. Ada tadi tapi bukan hal yang merupakan akan disampaikan ya gagasan utama ini. C. Bertanya kepada guru menunjukkan. Oke, bukan justru ini manfaat bertanya ya. Apa manfaat bertanya? Memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, memperoleh informasi tentang berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Oke, dalam segala aspek melakukan bertanya, siswa di sekolah bertanya. Oke, melakukan dengan bertanya kita menunjukkan bahwa kita memahami materi yang disampaikan guru, gitu kan kawan tuh. Itu. Jadi gagasan utamanya adalah berbagai manfaat yang bisa kita peroleh dengan bertanya, gitu kawan-kawan ya. Jadi jawaban tepat tuh soal beda dia. Begitu kan? Asik. Idap, sedi, mantap, mantap. Next, soal number 5. Di sini sudah segala masalah, namun apapun masalahnya, Teboto sosro gitu. Selalu dibahas lagi sebagai solution berapa? Biar ada inspirasi ya. Lagi-lagi gagasan utama. A. Remaja harus mendapat pendidikan karakter. B. Melalui pendidikan karakter remaja dibentuk menjadi remaja berakhlak mulia. C. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. D. Remaja tidak terjerumus pada hal negatif. E. Berakhlak mulia, kreatif, percaya diri, peduli terhadap sesama dan santun adalah remaja berpendidikan karakter. Itu. Wow, udah jelas ini jalan ya, walaupun panjang juga kawan. Jadi jawaban tepat adalah yang C kawan. Kenapa? Kita coba cek. Remaja harus mendapat pendidikan karakter agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Betul ya. Melalui pendidikan karakter remaja dibentuk menjadi remaja yang berakhlak mulia, kreatif, percaya diri, peduli terhadap sesama dan santun. Jadi, nah ternyata ada jadi di sini juga tuh. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Oh, berarti pentingnya pendidikan remaja karakter bagi remaja. Jadi yang paling tepat adalah yang C, bener ya. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Itu kawan-kawan. Jadi ini wrong. Jadi jawaban yang C. Begitu kawan. Ada sip. Ini benar. Sedih. Mantap. Oh, tidak ada lagi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, materi ini makin lansir dari apa lupa lagi webnya. Nanti kalau kawan-kawan penasaran dengan soal-soal yang diberikan oleh Mak Aki, silakan kawan-kawan meluncur ke kolom deskripsi Mak Aki ya. Di sana ada kawan-kawan pastikan sendiri mengenai soalnya. Karena dan sebagian ada yang memakai modifikasi gitu kan kawan. Intinya adalah bahwa gagasan utama ini perlu setidaknya lah minimal kita kuasai. Dan sebelum Maki akhiri, karena Maki sudah pernah membuat juga mengenai materi gagasan utama ini, kalau tidak salah 1 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu lah pokoknya. Jadi mohon maaf kalau nanti suaranya agak-agak serak basah gitu kan ya. Tidak seperti saat ini serak-serak membosankan gitu kan ya. Jadi karena materinya masih ada relevansinya dengan materi-materi sekarang ini, ya tidak ada salahnya untuk Maki kembali sajikan karena itu materinya sangat bagus. Jadi di sana nanti juga Maki bahas mengenai bagaimana cara kita mencari gagasan utama, gitu kawan-kawan ya. Dan kemudian di akhirnya nanti kawan-kawan akan mendapatkan bonus ya mengenai bagaimana kita menentukan latar suasana ya.
gitu kan kawan ya. Baik teman-teman lagi, let's check this out. Jika sebuah masalah, namun apapun masalahnya, boto seru gitu ya. Selalu happy masalah dengan senyuman, jadi smile put solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng-bareng ya. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun ini bukan pendiun ya, salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah. Gitu ya. Pensiun berarti tidak bekerja, iyalah tidak bekerja, tetapi mendapatkan gaji. Enak ya. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran, beban terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Wow, keren ya. Itu pun kalau nyampe usianya ya, kalau nggak nyampe gimana gitu. Kalau waktu luang itu dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Betul. Pertanyaannya, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Terkena stres karena pensiun, B. Mendapat gaji tanpa bekerja, C. Tidak perlu stres menghadapi pensiun, D. Mengoptimalkan kegiatan masa pensiun. Nah, kira-kira gimana nih kawan-kawan? Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa gagasan utama itu terletak di kalimat utama. Nah, jadi kawan-kawan harus cari tahu dulu kalimat utama. Di video sebelumnya sudah Maki buatkan tuh, di mana kalimat utama ini terdiri dari ada 3 bagian. Kalimat utama itu ada di awal, ada di belakang, di akhir ya, belakang, dan ada di campuran, awal dan belakang gitu maksudnya campuran itu ya. Jadi kawan-kawan cukup mengingat A B C. A-nya awal, B-nya belakang, C-nya campuran. Kalau kalimat utama itu ada di awal, cirinya itu ada kalimat kata repetisi, penegasan, pengulangan. Biasanya ini katanya itu biasa ada pakai ini, itu, dan tersebut. Nah, ini ciri berarti di kalimat keduanya ya. Jadi ada kalimat ke-1, setelah 1 sampai titik itu kalimat 1. Kalimat keduanya ada ini, itu ya, atau tersebut. Itu masuk, berarti kalimat utamanya ada di awal gitu ya. Jadi kalimat utama yang ada di awal berarti itu kalau kalimat keduanya ada kata ini, itu, tersebut ya. Kalau kalimat utamanya di belakang, maka nanti ada kata di kalimat terakhirnya itu ada oleh karena itu, oki, oleh sebab itu, osi gitu ya. Jadi kalimat itu atau dengan demikian dede gitu ya. Jadi kawan-kawan cukup cek kalau ada kata oki, osi, dede, berarti itu kalimat utamanya ada di belakang. Sementara campuran itu nanti dibahas oleh Maki ya. Nah, gitu. Nantilah. Oke, kita cek di sini. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan stres. Gagasan utama nih, pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapatkan gaji. Nah, biasanya juga itunya tersirat gitu. Jadi ada penegasan terhadap kalimat sebelumnya. Kayak ini kan membahas pensiun. Sementara di sini di kalimat kedua ada pensiun lagi, penegasan. Ya udah berarti dipastikan gagasan utama itu ada di awal. Kalimat utamanya ada di awal gitu ya. Di sini berarti orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Berarti gagasan utamanya adalah tidak perlu stres menghadapi pensiun. Terkena stres karena pensiun, wrong ini. Mendapat gaji tanpa bekerja, nggak ada ya. Kan ceritanya juga tentang pensiun. Mengoptimalkan di kegiatan di masa pensiun, bukan ya. Jadi tidak perlu stres menghadapi pensiun. C jawabannya paling tepatnya ya. Gitu kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu stres kalau menghadapi pensiun, santai aja gitu ya. Oke. Kalau dia ada di ini nantilah. Yang kedua nih. Rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu rayonisasi mengelompokkan anakmu untuk melanjutkan sekolah pada daerah tertentu, sekarang hanya membantu orang tua murid mendaftar sekolah. Sekarang murid bebas memilih sekolah, kata Abdul Rahim, Kepala Subdinas Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta saat ditemui Kompas sebelum acara sosialisasi PSB 2012 mungkin ini ya, jauhan ya, 2020 lah, gantilah 2021 atau 2023 gitu ya, 2022 gitu di Jakarta.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Perbedaan pengertian rayonisasi dulu dengan sekarang. B. Rayonisasi adalah pengelompokan anak untuk melanjutkan. C. Rayonisasi adalah wujud program pemerintah yang bersifat pelayanan. D. Pernyataan Kepala Subdinas Pendidikan STP. Lagi-lagi yang ditanyakan adalah gagasan utama. Untuk mencari gagasan utama, kita mencari kalimat utama. Kalut berarti ya. Gasut, kalut. Nah, gasut gagasan utama. Kalut kalimat utama. Kira-kira di mana nih kalimat utamanya? Tadi kata Make bahwa kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, B belakang, atau di campuran. Kalau di awal cirinya ada kata penegasan atau kata repetisi. Kalau dulu rayonisasi, oh ini rayonisasi kan di awal. Di sini ditegaskan lagi. Ya udah berarti kalimat utamanya ada di awal. Berarti rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Ada di sini nih. Nah, kalimat utamanya. Cek di option perbedaan pengertian rayonisasi dulu dan sekarang. Rayonisasi pengelompokan anak untuk melanjutkan, salah. Rayonisasi adalah wujud program pemerintah yang bersifat pelayanan, wrong. Pernyataan Kepala wrong. Berarti ini ya. Jadi rayonisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Berarti gagasan utamanya adalah perbedaan pengertian rayonisasi dulu dengan sekarang. Berarti jawaban yang paling tepat A gitu ya. Jadi si gasutnya ada di awal karena kalimat utamanya ada di awal gitu kan? Ada saya tidak jadi mantap. Kalimat next number 3. Di sini sudah segala sebuah masalah. Namun apapun masalahnya minumnya teh botol susu gitu ya. Selalu ada masalah dengan senyuman jadi sebail solution. Biar apa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng-bareng ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul situ gunung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tipes mungkin ya, leptospirosis dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana, ya benar, lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan. B. Bencana banjir lumpur akibat jebol tanggul. C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. D. Beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. Masalah kesehatan pada korban harus diperhatikan. Ini wrong ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul. Tapi ternyata di sini yang bahasnya adalah diare, tipes gitu kan ya. Berarti wrong. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit, bukan banjir ya yang menimbulkan penyakit, yang berarti wrong. Ternyata yang memungkinkan berarti ini beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. Nih berarti kalau begitu ini kalimat gasutnya ada di kalut kan, kalutnya ada di campuran. Nih campuran kayak gini kawan-kawan. Nah jadi di awal sama di akhir nih campuran penyakit kan gitu. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor. Dan sumber air yang tercemar. Berarti ini bukan campuran, ini berarti ada di akhir kawan-kawan ya. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar. Jadi cirinya ada di akhir, gasut itu ada di kalut kan gitu ya. Kalut itu ada di awal, ada di belakang, ada di campuran. Kalau yang di awal tadi katanya ada penegasan ya, bisa ada ini, itu, tersebut ya, ada yang tersirat dan tersurat. Kalau tersurat berarti kayak ada kata ini, itu, dan tersebut. Kalau tersurat berarti kalau tersirat gitu ya, kalau tersirat kayak ada penegasan gitu. Kalau di belakang itu ada kalimat oki dan dede kan, dengan demikian. Atau bisa juga kalau di belakang itu berupa simpulan, jadi ada simpulan. Jadi si osi, oki dan dedenya tersirat kayak gini nih. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor. Oh berarti ini simpulannya di sini. Ya udah berarti gasutnya ada di kalimat akhir, kalimat utama yang ada di akhir, yaitu beberapa penyakit muncul karena lingkungan yang kotor. Begitu kan? Iya. Solution biar apa? Iya betul, biar desperasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Cermati kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3 ini kedua ya. Bagi nenek, wibawa harus terus dijaga agar orang di luar geria mau menghargainya. Kenyataannya memang nenek bisa mengatur keluarga.
bahkan Ida bagus tugur. Suaminya takkan berkutik hanya dengan batu kecil. Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya, tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya. Anak lelaki satu-satunya yang teramat dia kagumi dan terlalu sering membuat masalah itu. Pertanyaannya adalah, pembuktian latar suasana tidak nyaman dalam kutipan novel tersebut adalah bla bla bla. A. Nenek selalu mempermasalahkan suaminya. B. Nenek selalu menjaga wibawanya. C. Nenek tidak bisa mengatur keluarga. D. Cucu nenek sering membuat masalah. E. Suami nenek tidak berkutik dengan batu kecil. Oke. Jadi kawan-kawan, kalau ada soal yang panjang kayak gini, cara cepatnya adalah sebagaimana yang sering Mak Akia katakan di video sebelumnya, cara cepat kita menjawab soal FR yang panjang-panjang sebagaimana yang berdarah gitu ya. Kawan-kawan langsung ke sini, gini nggak usah dibaca dulu, jadi baca ke sini. Pertanyaannya langsung, latar suasana tidak nyaman dalam kutipan tersebut adalah bla bla bla. Berarti latar yang membuat suasana tidak nyaman, berarti yang membuat seseorang tidak nyaman apa? Nenek selalu mempersalahkan suaminya. Nenek selalu menjaga wibawanya. Nenek tidak bisa mengatur keluarganya. Tapi ini masalah ya kayaknya ya. Cucu nenek sering membuat masalah. Bukan. Suami nenek tidak berkutik dengan batu kecil. Sepertinya yang gitu kan ya. Gini kan. Kalau kita lihat dari sini, ternyata Ida Bagus Tugur suaminya takkan berkutik hanya dengan batu kecil. Oke. Bahkan Ida Bagus Tugur berarti nama orang nih ternyata ya. Suaminya takkan berkutik hanya dengan batu kecil. Oh, berarti ini membuat suaminya tak berkutik gitu ya. Berarti kalau begitu ya berarti dia tidak nyaman, kawan-kawan. Suasana tidak nyaman. Berarti jawaban yang bertuat kemungkinan yang gitu kan. Understand? Inap sini mantap. Oke, ini penjelasannya gini kawan-kawan ya. Kalau dilihat dari KBBI, latar itu adalah nih, yang dimaksud dengan latar kan yang tadi yang tanyakannya adalah latar ya. Sebagaimana yang di-request oleh Bang Najar, ini dibuatkan latar ya untuk tema, insya Allah di pertemuan sudut pandang alur, dan ini insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Oke, dia nih, kalau latar itu menurut KBBI adalah keterangan waktu, kawan-kawan. Jadi keterangan mengenai waktu, latar itu ruang dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Latar ada latar tempat berkaitan dengan di mana peristiwa dalam setiap cerita itu terjadi. Jadi berkaitan dengan tempat ini. Kalau latar waktu itu berkaitan dengan waktu, kapan peristiwa itu terjadi. Latar suasana itu berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian tersebut dalam cerita tersebut. Nah, berarti latar suasana itu kaitannya dengan perasaan atau suasana kejadian. Nah, perasaannya gimana? Si kakek ya tidak berkutik. Ya, berarti kalau tidak berkutik gimana? Tidak nyaman, kawan-kawan ya. Gitu dia ya. Oke dia. Menurut Indrawati, latar itu atau sering disebut setting ya, merupakan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita, sama ya. Jadi latar itu ada latar tempat, kawan-kawan ya. Definisi adalah latar yang mengacu pada tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Jadi berkaitan dengan tempat lah ini mah ya. Yang diceritakan dalam karya fiksi, misalnya perkotaan, di desa, di kota, di penjara, di rumah, atau di mana itu kaitannya dengan latar tempat. Pokoknya berkaitan dengan tempat. Kalau latar waktu itu kaitannya dengan waktu, yaitu kapan nih waktu nih, waktu kapan terjadinya peristiwa itu. Bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, atau peristiwa sejarah, bahkan zaman tentu yang melatar belakanginya. Itu latar waktu. Ada latar sosial, yaitu latar yang mengacu pada kondisi sosial. Nih, yang diceritakan dalam skripsi seperti latar sosial itu bawah, rendah, latar sosial menengah, latar sosial tinggi, dan sebagainya. Itu kaitannya dengan sosial. Jadi ada bagian bawah, rendah, latar sosial menengah gitu ya, latar sosial tinggi. Dan terakhir itu adalah latar suasana. Jadi latar itu ada 4 ya, ada latar waktu, tempat, kemudian sosial, serta suasana. Kalau suasana itu adalah latar yang situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan suatu, seperti misalnya saat galau nih, ada keadaan galau, gembira, lelah. Pokoknya dengan berkaitan dengan perasaan, berarti itu suasana, kawan-kawan ya. Kayak tadi ya, latar suasana tidak nyaman terjadi saat si kakek suaminya itu tidak berkutik, berarti tidak nyaman itu. Berarti itu dia jawabannya ya. Contoh misalkan analisis latar cerpen nih di dalam suatu cerita nih. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu jendela televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir teh, dan lain-lain masih seperti dulu. Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu.
rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Telepon berdering, ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga. Ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya pula, deringnya sudah berhenti. Ibu yang anaknya diculik itu oleh Seno Gumilaji Dharma. Analisis unsur. Nah, analisis unsur intrinsik setting atau letaknya adalah diantaranya nih. Jadi ada ceritanya, ada si ibu yang anaknya itu diculik. Jadi kalau latar tempat dia ada di mana? Di ruang keluarga nih, di sini sebutkan tinggal ibu kini di ruang keluarga. Oh, berarti ini latar tempat, menunjukkan tempat kejadian peristiwa ini. Latar waktu berarti masa kini ini, tapi nah ini tersirat kawan kan ya, tidak tersurat. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati, pintu jendela, televisi, telepon, kebarabotan, buku cangkir teh dan lainnya masih seperti dulu. Tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini, nah mungkin di sini nih. Tinggal ibu kini berada di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Ini menunjukkan masa kini kawan-kawan ya. Tinggal ibu kini karena si ibu ini sedang berada di luar keluarga, melamun gitu ya, memikirkan anaknya yang hilang gitu ya. Kalau suasananya ya sedih kawan-kawan ya. Dari mana nih kalimatnya? Dari sini. Dia terkulai di kursi seperti orang mati. Sedih nih. Ini latarnya sedih, latar suasananya. Suasana sedih karena anaknya diculik gitu kawan-kawan ya. Kemudian contoh lain misalkan ya. Tanah di pekuburan umum itu masih basah ketika para pelayat sudah pulang. Sementara aku masih duduk sambil sesekali menyeka air mata. Ibu yang selama ini paling aku hormati dan sayangi tadi malam telah menghadap Sang Pencipta, katanya. Latar suasana yang tergambar dalam kutipan ini yang tanyakan suasana apa nih suasananya? Nah, berarti perasaan dengan berhubungan dengan perasaan. Kecewa nggak mungkin. Sedih lah ya. Karena si ibunya kan sudah menangis katanya. Sementara aku masih duduk sambil sekali, bukan si ibunya, anaknya menangis nih. Karena ibunya meninggal, berarti sedih gak mungkin. Kecewa bukan, marah enggak juga ya, khawatir enggak, karena dia itu kehilangan seorang ibu yang dicintainya dan dihormatinya. Itu meninggal, maka suasananya adalah suasana sedih. Berarti jawaban yang B gitu kan. Understand? Inam, izin sering mantap. Oke kan barangkali saja dulu yang bisa diberikan kesempatan ini oleh wakil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu dalam mempersiapkan untuk menghadapi tes SKB CPNS yang sedang berlangsung ini, khususnya untuk guru bahasa Indonesia baik SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi intinya latar itu kawan-kawan ya ada 4, ada latar waktu berkaitan dengan waktu kapan terjadinya. Ini kapan terjadinya cerita itu gitu. Berkaitan dengan tempat, latar waktu tempat ini berkaitan dengan tempat di mana terjadinya. Nah, kalau ini di mana nih? Di kuburan berarti ya, di pemakaman nih. Kalau ditanyakan tempatnya nih. Sementara aku masih duduk sambil itu kan tanah di pekuburan, berarti ini di kuburan. Kalau ditanyakannya pemakaman gitu, kuburan atau pemakaman. Kapan waktunya nih? Sekarang berarti ya, masa kini, karena sedang menceritakan sekarang masa kini. Kemudian latar suasana apa? Sedih karena orang kehilangan gitu ya, orang dicintai, berarti ya sedih. Sad gitu kawan-kawan ya, ini latar suasananya. Satu lagi latar apa tadi? Waktu, tempat, suasana sama apa? Lupa makai gitu ya. Ada 4 ya. Sosial ini jarang sih diceritakannya di sini ya. Latar sosial berkaitan dengan sosial apa nih? Ya ini nggak disebutkan sih, tersirat sebetulnya ya. Sulit sekali untuk diungkapkan gitu kan ya. Pokoknya begitu kawan-kawan ya. Kalau sosial berarti dengan masalah kehidupan biasanya ya. Ini sederhana lah gitu, ini sederhana suasana. Kalau ditanyakan sosial ya sederhana lah gitu, karena ini ya suasana yang sederhana gitu, penuh duka cita kan, berarti sederhana gitu. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini, kiranya bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi CPNS 2004 ini. Ya tidak ada salahnya untuk kita banyak belajar kawan-kawan, materi bahasa Indonesia sangat luas ya. Ada inti kalimat sudah mengakibatkan kalimat efektif, ide pokok ya, simpulan, paragraf dan lain sebagainya. Silakan kawan-kawan cek lagi video maki sebelumnya. Kemudian jika ada kawan-kawan yang memiliki pertanyaan untuk didiskusikan bersama, silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau waktu memungkinkan nanti Maki akan coba bahas satu persatu. Dan terakhir Maki juga tidak lupa untuk mengingatkan bahwa di samping kita maksimalkan usaha, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk maksimalkan dengan doa gitu kan ya. Karena pada usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Karena judul lagunya juga kan perjuangan dan doa gitu kawan-kawan ya. Jadi maksimalkan doanya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti komputer error ya, tiba-tiba ban pecah seperti berangkat. Nah itu
harus diminimalisir dengan doa. Dan ketika kawan-kawan menjawab asa tidak tahu, ya supaya ketika menjawab asa menjadi benar, itu bisa saja kawan-kawan ya, ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun, begitu kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.